warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifati. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Mulia, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqtanimu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu atau masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Nah, yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tua. Kita harus memanfaatkan waktu muda untuk kebaikan-kebaikan. Jangan harus mempunyai planning hidup. Dan yang kedua, waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu. Gunakanlah waktu sehat kepada kebaikan, karena sesudah sakit kita susah untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kita harus mempergunakan kekayaan atau harta kita untuk di jalan yang benar, yaitu dengan cara sedekah. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Gunakanlah masa luangmu, waktu luangmu untuk kebaikan-kebaikan sebelum datang waktu sibuk kita. Kelima, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Kita harus mempergunakan hidup kita dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah sudah memerintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kata pepatah mengatakan bahwa di dunia ini kita harus menanam untuk bekal di akhirat, untuk membawa buah atau amal untuk di akhirat. Tadi dalam hadis itu dikatakan waktu termasuk salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr yang berbunyi, wal 'asr innal insana lafi khusr, yang berarti demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Kerugian di sini manusia yang melalaikan waktu, dan waktu itu dipergunakan hanya untuk urusan dunia saja. Dia tidak memikirkan untuk urusan akhirat. Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada umatnya tentang waktu. Kita harus menghargai waktu. Menghargai di sini bukan harus hormat gitu, tapi Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragu. Artinya 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abdul Fattah bin Muhammad dalam Muqimatuz Zaman Indal Ulama menjelaskan kata tertipu ini merugi karena dia manusia terlalu sibuk terhadap urusan dunianya. Jadi bisa ditarik kesimpulan,
kita harus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak bersyukur. Jangan menunda-nunda waktu atau perkara, harus punya planning hidup itu. Dan jangan sia-siakan waktu. Harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tak akan bisa diulangi kembali. Waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasayf ilam taqta'a qata'ak. Kalau waktu itu tidak dipergunakan, kalau pedang itu tidak dipergunakan, maka pedang itu akan memotong. Memang kita harus bisa mujahadatun nafsi. Memang susah melakukannya itu. Kita harus bisa mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.